Dalam Islam, malaikat, jin, dan manusia adalah tiga makhluk yang diciptakan Allah dengan perbedaan mendasar. Malaikat diciptakan dari cahaya. Mereka tidak memiliki nafsu dan selalu taat kepada Allah. Mereka tidak makan, minum, atau tidur, dan tidak pernah berbuat dosa. Tugas malaikat adalah menjalankan perintah Allah, seperti menjaga manusia, mencatat amal, atau membawa wahyu. Jin diciptakan dari api tanpa asap dan memiliki sifat seperti manusia, yaitu bisa berbuat baik atau buruk. Mereka juga memiliki nafsu dan keinginan, serta hidup dalam dimensi yang berbeda, tetapi tetap bisa berinteraksi dengan manusia. Manusia diciptakan dari tanah dan memiliki kebebasan memilih antara kebaikan dan keburukan. Manusia diberikan akal dan tanggung jawab untuk menjalankan syariat Allah di bumi. Berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki pilihan, manusia akan dihisap di akhirat sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Dalam Islam, ada keyakinan bahwa di alam kubur, seseorang akan mengalami pertanyaan dan ujian dari malaikat, Munkar dan Nakir. Jika seseorang banyak berbuat dosa, mereka akan dihukum. Salah satu hukuman yang diyakini adalah adanya hewan penyiksa, seperti ular besar. Hewan ini disebut sebagai Asyuja al-Akran atau ular berkepala botak, yang akan menggigit dan menyiksa orang yang mengabaikan kewajibannya, seperti meninggalkan salat atau berbuat dosa besar. Hukuman ini berlangsung sampai datangnya hari kiamat, sebagai bentuk peringatan terhadap siksa kubur yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Dalam Islam, ada beberapa makhluk yang dianggap menyeramkan. Salah satunya adalah jin. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api tanpa asap. Mereka hidup di dunia yang berbeda dari manusia, namun bisa berinteraksi dengan manusia dalam beberapa keadaan. Jin memiliki kebebasan berkehendak seperti manusia. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Jin yang kafir sering disebut sebagai syaitan atau setan. Salah satu jin yang paling terkenal adalah iblis, yang menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam dan menjadi musuh utama bagi manusia. Selain jin, Dajjal juga dikenal sebagai makhluk yang menakutkan. Dajjal akan muncul di akhir zaman sebagai sosok yang membawa fitnah besar, mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak orang. Kemunculannya menjadi salah satu tanda besar kiamat. Meskipun menyeramkan, umat Islam diajarkan untuk selalu berlindung kepada Allah. Dalam Islam, keyakinan bahwa Allah memiliki rencana dan waktu terbaik untuk segala sesuatu adalah inti dari keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Surah Al-Baqarah 216. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa manusia seringkali tidak mengetahui hikmah di balik setiap peristiwa, tetapi Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk sesuatu terjadi. Berikut adalah beberapa prinsip yang menjelaskan mengapa waktu Allah selalu yang terbaik. 1. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui segala hal yang terbaik bagi hambanya. 2. Kesabaran diuji dan diberi ganjaran. Dalam Islam, kesabaran adalah salah satu kualitas yang sangat dihargai. Dalam Islam, kehidupan seringkali digambarkan sebagai ujian dari Allah. Setiap kesulitan, tantangan, atau cobaan yang kita hadapi adalah bagian dari rencananya untuk menguji kesabaran dan keimanan kita. Dalam Al-Quran, Allah berjanji bahwa setiap kesulitan akan disertai dengan kemudahan dan pahala yang besar menanti bagi mereka yang bersabar. Rasulullah SAW pun mengajarkan agar kita selalu berserah diri kepada Allah dan tidak putus asa, karena dunia hanyalah tempat sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah tujuan sejati bagi setiap muslim. Sabar dan tawakal menjadi kunci utama dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Dalam Islam, merasa bangga adalah hal yang diperbolehkan, selama tidak berlebihan dan tetap berada dalam koridor kerendahan hati. Seorang muslim dianjurkan untuk merasa bangga atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya, seperti iman, ilmu, dan amal yang baik. Namun, kebanggaan ini harus disertai rasa syukur kepada Allah dan tidak membuat kita merasa lebih baik atau merendahkan orang lain. Islam mengajarkan bahwa semua kebaikan datang dari Allah, dan seorang muslim harus senantiasa bersikap rendah hati, menghormati sesama,
serta berusaha menjaga niat ikhlas dalam setiap tindakannya. Dalam Islam, nafsu adalah dorongan dalam diri manusia yang bisa mengarah pada kebaikan atau keburukan, tergantung bagaimana dikendalikan. Allah memberikan manusia kemampuan untuk mengendalikan nafsu melalui akal dan petunjuk agama. Namun, ketika nafsu dibiarkan menguasai tanpa kendali, ia dapat membawa manusia ke dalam perbuatan yang melanggar hukum Allah, seperti keserakahan, amarah, dan kejahatan. Islam menekankan pentingnya menahan diri, menjaga hati, dan selalu bertawakal kepada Allah, agar kita tidak terjerumus dalam godaan nafsu yang menyesatkan. Pengendalian diri merupakan salah satu kunci menuju ketenangan batin dan kehidupan yang diridai Allah. Dalam Islam, putus cinta adalah pengalaman yang menyakitkan dan bisa membuat kita merasa hancur. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menerima semua ujian kehidupan, termasuk perpisahan. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap kesedihan akan diikuti dengan kebahagiaan. Saat kita merasakan kehilangan, penting untuk mengekspresikan perasaan kita, termasuk tangisan. Tangisan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk pelepasan emosional yang sehat. Islam mengajarkan kita untuk bersabar dan berdoa. Dalam setiap kesedihan, ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Kita dapat mengingat kembali bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk kita. Cinta yang hilang bisa digantikan dengan cinta yang lebih baik, yang mungkin lebih selaras dengan takdir kita. Saat kita menangis, ingatlah bahwa air mata kita akan menjadi saksi kesedihan kita di hadapan Allah, maka bersabarlah. Dalam Islam, terdapat beberapa ciri-ciri orang yang sudah disiapkan untuk masuk surga. Pertama, mereka memiliki iman yang kuat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, mereka rajin melaksanakan ibadah, seperti sholat, puasa, dan zakat, dengan penuh keikhlasan. Ketiga, mereka berperilaku baik, menunjukkan akhlak yang mulia terhadap sesama, termasuk bersikap sabar, rendah hati, dan pemaaf. Keempat, mereka menjaga diri dari perbuatan dosa dan selalu berusaha bertaubat atas kesalahan yang dilakukan. Kelima, mereka memiliki cinta dan rasa syukur kepada Allah, serta senantiasa berzikir dan berdoa. Terakhir, mereka juga berusaha menyebarkan kebaikan dan menolong sesama, sehingga menjadi teladan bagi orang lain. Orang-orang dengan ciri-ciri ini diharapkan akan mendapat tempat yang mulia di surga, sebagai balasan atas amal dan kebaikan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Dalam Islam, ada beberapa hal yang diyakini tidak akan ditemukan di surga. Pertama, kesedihan dan penderitaan. Surga adalah tempat kebahagiaan abadi, di mana tidak ada lagi rasa sakit, duka, atau penyesalan. Kedua, kematian. Di surga, umat beriman akan hidup selamanya dalam keadaan yang penuh kenikmatan. Ketiga, kebohongan dan kedustaan. Di tempat yang penuh dengan kebenaran ini, semua hubungan akan didasari oleh kejujuran dan keikhlasan. Keempat, ketidakadilan. Di surga, semua orang akan diperlakukan dengan adil, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Terakhir, rasa lapar dan dahaga. Setiap kebutuhan dan keinginan akan terpenuhi, dan tidak ada lagi rasa lapar atau haus. Dengan demikian, surga adalah simbol keindahan dan kedamaian yang abadi, jauh dari segala bentuk kekurangan di dunia ini.